dari gua nih, ceritanya ada seorang penjaga kamar mayat atau instalasi kamar jenazah di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta Selatan. Di mana? Nah, gue tuh udah diwanti-wanti banget Muy sebenarnya buat nggak ngomong nama rumah sakitnya. Ya. Jadi gue nggak boleh ngasih tahu. Nah, nama si penjaga kamar mayat ini namanya Pak Salim. Udah pasti namanya gue samarin. Oke. Jadi Pak Salim ini tuh dia sebagai penjaga kamar mayat tuh dia selalu dapat shift malam. Emang dia bagian malam. Oke. Nah, dia tuh kerjanya tuh di sebuah ruangan kamar mayat yang dibagi jadi dua gitu. Jadi bagian depan itu tempat dia buat ngurus administrasi, ada kursi segala macam, ruang tunggu gitulah. Nah, terus bagian yang satunya lagi di belakang itu kamar mayatnya. Nah, di kamar mayat tuh ya ada kayak chiller atau freezer yang kalau lu bayangin tuh kayak ada rak-rak gitu loh. Oh, buat mayatnya. Buat nyimpen mayat-mayatnya. Oke. Jadi kayak buat ngedinginin mayat-mayatnya lah, buat ngawetin segala macam. Ya. Gitu. Nah, si Pak Salim ini udah tahu kalau pekerjaan dia tuh beririsan sama hal-hal mistis lah. Makanya Pak Salim ini emang rajin ibadah. Terus dia tuh memang dikenal sama orang-orang di rumah sakit tuh orang yang religius. Oke. Jadi di shiftnya dia tuh di tiap malam dia nggak pernah lupa buat tadurusan. Dia sholat malam, dia sholat tahajud kayak gitu. Oke. Nah, ada suatu malam sekitar hampir jam 9-an malam lah. Dia tuh selesai ngurus administrasi segala macam. Dia tuh mau sholat isya. Dimana Pak Salim ini tuh dia habis ngambil wudhu di luar. Terus dia balik lagi ke ruangannya dia. Dia buka pintu ruangannya, dia masuk. Nah, pas dia mau nutup pintu, dia lihat ada kaki orang di depan pintunya dia. Ngeganjel gitu? Kayak nggak ngeganjel, cuman kayak pas dia nutup dia lihat ada kaki orang. Dia berarti nggak jadi nutup dong. Iya. Nah, kakinya tuh nyeker. Terus pas dia lihat ke atas, itu ada bapak-bapak seumuran Pak Salim juga, kayak hampir 50 tahun lah umurnya. Itu cuma pakai celana pendek hitam boxer, nggak pakai baju, nggak pakai sepatu, dan mukanya pucat. Oke. Pak Salim nanya dong, nyari apa Pak? Nah, si bapak yang di depan ruangan dia ini tuh cuma ngomong kayak nggak bisa ngomong gitu. Terus Pak Salim ngeliat kayak, oh ini orang nggak pakai baju gitu. Terus kayak Pak Salim bilang kayak, sini Pak, masuk dulu, saya ambilin baju ya. Terus dia tinggalin orangnya di depan pintu. Dia masuk ke dalam, dia ambil baju kokonya dia. Pas dia mau keluar lagi, tiba-tiba bapak-bapak itu udah nggak ada, hilang aja gitu. Ya udahlah, kayak ya Pak Salim bingung, cuman ya udahlah mau gimana gitu kan. Terus dia sholat isya aja. Dia sholat isya, udah selesai. Nggak lama setelah itu Pak Salim ditelepon sama suster. Telepon dibilang, Pak Salim ada mayat nih, bisa diambil ya. Udah tuh Pak Salim akhirnya dari ruangannya dia bawa keranda mayat yang besi-besi itu, tau gak sih lu? Iya, Dia iya, dorong tahu, gitu tahu. kan. Dia bawa ke ruangan susternya. Sampai di sana Pak Salim nanya, keluarganya nggak ada? Susternya jawab, oh keluarganya lagi jalan ke sini, katanya jangan dimandiin dulu ya Pak sebelum keluarganya datang. Gitu kan, mayat itu kan ketutup kain gitu ya, kain putih. Iya. Pas dia buka mukanya, itu ternyata bapak-bapak yang tadi, yang tadi di depan ruangan dia. Oke. Situ persis tuh kayak nggak pakai baju, terus kayak celananya juga hitam boxer, sama persis pokoknya. Nah, di situ tuh Pak Salim kalau yang tadi itu tuh pertanda bahwa arwah bapak-bapak ini tuh dalam tanda kutip datengin dia, Oke. buat kayak sebentar lagi jasad gue dateng nih ke lu gitu, Buat ngasih tahu Pak Salim. buat ngasih lah ya. tahu. Nah, udah tuh sampai sekitar jam 1 pagi itu tuh keluarganya tuh belum datang juga. Padahal kan tadi kan disuruh tunggu kan. Terus Pak Salim kayak ngerasa mayat itu tuh bau, terus kayak gak baik buat didiemin lah. Jadi kayak gue harus mandiin nih gitu. Tapi kan kayak tadi yang suster bilang itu jangan dimandiin dulu sebelum keluarga datang. Akhirnya ya udah Pak Salim nelpon lagi ke tempat susternya, bilang kayak ya udah minta ditelepon keluarganya udah sampai mana gitu. Karena kayak si mayat ini mesti dimandiin karena bau tadi kan. Nggak lama susternya nih nelpon ke Pak Salim lagi, ngasih tahu kalau misalnya kayak keluarganya si mayat ini tuh marah-marah gitu, bilang jangan dimandiin. Kalau dibilang jangan ya jangan gitu. Terus kayak dia bingung kan, ya udah. Akhirnya ya udah Pak Salim coba nunggu lagi aja deh. Sampai sekitaran jam 2 pagi Pak Salim tuh dengar bunyi dari ruangan kamar mayatnya. Itu tuh kayak keranda mayat tuh geter-geter gitu, kayak kerontong-kerontong, resek-resek gitu, kayak kerandanya tuh geter-geter gitu loh. Iya. Akhirnya dia ngecek kan dari ruangan dia ke ruangan mayatnya.
Nah ternyata itu tuh bunyi keranda yang baru dia bawa tadi, si mayat bapak-bapak itu. Ya buat kita kan itu hal yang janggal ya. Iya. Ada keranda, bunyi-bunyi, gerak-gerak sendiri, ya itu aneh kan buat kita. Cuma ya karena Pak Salim ngerasa ya itu bagian dari kerjaan dia dan mungkin dia udah biasa juga. Dan karena dia juga orangnya religius segala macem, ya dia coba samperin lah si keranda itu. Di situ posisinya tuh mayatnya ini masih kayak ditutupin sama kain putih tadi. Di situ tuh Pak Salim coba kayak doa-doa segala macem. Terus Pak Salim ini bilang ke jasadnya itu, dia bilang kayak, Bapak yang tenang ya Pak di sana, semoga Bapak diterima di sisi Allah. Gak lama setelah itu, Pak Salim ini dengar dari mayatnya ini ada suara kayak orang kecekek gitu, kayak gitu. Terus tiba-tiba setelah ada suara itu, di kain yang nutupin kepalanya si jasad itu muncul kayak bercak darah gitu. Kayak bocor gitu, ngerembes di kain putih itu. Terus kayak ya Pak Salim kaget dong. Dia coba buka kainnya tuh. Pas dilihat ternyata mulutnya si mayat ini tuh kebuka, mangap gitu. Dan pas dilihat lagi tuh kayak ada sesuatu warna hitam gitu di dalam mulutnya. Nah di situ tuh Pak Salim nyoba ngambil barangnya, dia angkat. Ternyata itu tuh kayak keris tapi nggak ada gagangnya. Anjing. Jadi kayak kebayang gak sih lu ada mata pisau keris gitu, Iya. yang kayak tajam gitu, tapi nggak ada gagangnya. Ya udah tuh kayak di mulut si mulutnya jasadnya dia tuh. diangkat, diambil dari mulutnya si jasad itu. Oke. Ya udah kayak ya Pak Salim tahu SOP-nya, kalau ada barang-barang apa ya dia taruh di dalam plastik. Akhirnya dia masukin tuh ke dalam plastik, dia bungkus, terus dia taruh lah, dia disimpan di ruangannya dia. Udah tuh kayak sambil nunggu keluarganya datang, Pak Salim tidur bentar lah, dia istirahat dulu di ruangannya dia, di ruangan depan. Nah terus pas Pak Salim lagi tidur tuh tiba-tiba dia dengar kayak dia tuh dibisikin gitu, suaranya kayak gini, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tolong mandikan saya. Wah di situ Pak Salim kaget banget, kayak dia teriak astagfirullah. Dia bangun kan. Nah tuh di situ tuh kayak Pak Salim ngerasa kalau dia harus mandiin nih si mayat ini, karena kayak ya dalam tanda kutip mayatnya sendiri yang minta gitu loh. Dia udah dibisikin segala macem. Udah tuh akhirnya dia nggak mikirin lagi, dia harus nunggu keluarganya si mayat itu. Akhirnya dia mandiin ya sesuai tata cara Islam lah. Dia udah tahu kan, dia udah ngerti caranya, dimandiin dari atas sampai bawah, dibersihin semuanya. Udah singkat cerita udah beres, udah selesai. Dia balik lagi lah ke ruangannya dia buat duduk istirahat sebentar gitu. Sekitaran jam 4 pagi lah, hampir sebelum subuh, itu tiba-tiba ruangannya Pak Salim tuh diketok-ketok. Ketok-tok-tok. Ternyata itu ada suster. Pas dia buka, ada suster di depan ruangannya. Dan ada 5 orang bapak-bapak kayak pakai baju koko hitam, pakai sarung dan nyeker. Nah susternya tuh ngomong, ini keluarganya minta dianterin ke mayat yang tadi baru datang, kata suster. Udah mereka lihatlah ke dalam sama Pak Salim juga. Mereka ke dalam ruangan kamar mayat. Terus salah satu dari bapak-bapak yang berlima tadi bilang, siapa yang berani-berani mandiin mayat ini? Dijawablah sama Pak Salim, saya Pak. Terus seketika tiba-tiba Pak Salim ditampar. Kaget dong Pak Salim. Si susternya juga kayak coba megangin Pak Salim gitu, terus nanya kayak kenapa Pak gitu kan, kaget kan. Nah di situ tiba-tiba 5 orang ini tuh kayak pergi gitu aja. Mereka nggak jawab suster yang ngomong apa, kayak langsung cabut aja gitu. Di situ Pak Salim sama susternya bingung dong. Udah tuh sampai akhirnya ya udahlah mereka udah cabut, udah mau subuh juga. Akhirnya udah tuh setelah azan subuh, Pak Salim mau ambil wudhu kan, dia keluar ruangan. Pas dia buka pintu, tiba-tiba dari belakangnya dia tuh ada yang ngebisikin, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pas Pak Salim nengok ke belakang, gak ada siapa-siapa, kosong aja gitu. Akhirnya udahlah, Pak Salim ngambil wudhu, dia balik lagi ke ruangannya, dia sholat. Ya dia nenangin diri dari keanehan-keanehan yang sebelumnya dia alamin lah. Sampai akhirnya ya keanehan di malam itu akhirnya berakhir. Nah pagi-paginya tuh sekitar jam 7-an kan shift dia selesai kan. Dia ganti shift ke orang lain. Nah pas dia udah mau beres-beres, dia mau pulang, tiba-tiba pintu ruangan Pak Salim tuh diketok. Ternyata itu ada suster.
Nah terus suster ini bilang, Pak Salim ada yang mau ketemu. Siapa gitu kan. Terus pas dia lihat ternyata ada perempuan muda, masih muda gitu pakai hijab. Bilang ke Pak Salim, Bapak namanya siapa? Ya sambil bingung ya Pak Salim bilang, saya Salim. Nanya lagi si cewek ini, Bapak yang ngurusin bapak saya ya? Kayak pas, di situ Pak Salim mikir, ini anaknya nih. Udah Pak Salim jawab, iya saya yang ngurusin gitu. Terus mbak ini nyaut lagi, saya mau bilang makasih Pak Salim udah ngurusin jenazah bapak saya. Tapi sebelumnya Pak Salim nemu gak benda-benda aneh pas ngerawat bapak saya atau ngurusin bapak saya gitu. Nah terus di situ Pak Salim ingat tuh, ada mbak barang yang tadi yang di plastik gitu kan. Diambil lah tuh plastik di ruangannya yang isinya mata pisau yang keris tadi gitu kan. Ditunjukin tuh barangnya. Terus mbaknya bilang, Pak Salim kubur aja barangnya, buang jauh-jauh kayak gitu. Pak Salim bingung dong kayak, emang kenapa mbak? Nah di situ mbaknya ceritalah kalau misalnya sebenarnya benda keris itu tuh benda keramat dari sekte kejawen yang mana dulu bapaknya tuh bagian dari sekte itu. Nah cuman di akhir hayatnya si bapak ini tuh tobat dan akhirnya percaya sama Islam. Tapi si sekte itu tuh menentang buat bapak ini buat masuk kembali ke jalan yang benar lah. Dan akhirnya bapak ini tuh diteluh, dia tuh disihir pakai ilmu hitam kayak disantet gitu loh. Ya bisa jadi caranya ya dengan masukin si keris tadi. Atau mungkin akibat dari teluh itu ya muncul si keris tadi. Nah Pak Salim juga cerita tuh kalau misalnya dia dicampar segala macam sama yang orang-orang tadi gitu kan. Terus di situ mbaknya bilang, ya udah makasih ya Pak Salim udah ngurus mayat bapak saya sebagaimana tata cara Islam yang seharusnya. Ya udah Pak Salim kubur aja itu barangnya biar hubungan bapak sama sekte itu putus dan saya tuh nggak mau Pak Salim kenapa-napa gara-gara barang itu. Apa jangan-jangan yang orang berlima datang itu dari sektenya kali ya? Iya gak sih? Iya udah pasti Moy. Karena kan ya lu udah tahu nih si orang-orang ini bahkan gak mau si mayat tuh dimandiin gitu loh. Aku juga masih bingung sampai sekarang. Sama kenapa gak mau dimandiin gitu? Apa mungkin itu bertentangan sama si sekte kejawen? Nah gue tuh kalau gue berasumsi tuh kayak mungkin si sekte ini juga punya upacara sendiri buat nguburin. Karena mereka kan juga menentang si ajaran-ajaran itu kan. Karena ya bapak-bapaknya aja yang gak dibolehin untuk kembali ke jalan yang benar gitu loh. Karena menyalahi sektenya.